Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di wilayah Sumatera, terutama di sekitar Palembang saat ini, tetapi pengaruhnya meluas hingga ke Semenanjung Malaya, Jawa, dan bahkan Thailand Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari berbagai sumber, termasuk prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan Melayu kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit, 683 m, Prasasti Talang Tuwok, 684 m, serta catatan dari para pendeta dan pedagang Tiongkok, seperti Ising. Nama, Sriwijaya, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti, kemuliaan yang cemerlang. Sri sama dengan bercahaya, Wijaya sama dengan kemenangan. Nama ini mencerminkan kejayaan kerajaan dalam perdagangan dan militer. Sriwijaya berkembang pesat karena menguasai jalur perdagangan maritim utama antara India dan Tiongkok. Letaknya yang strategis memungkinkan kerajaan ini mengendalikan Selat Malaka dan menguasai perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya. Sriwijaya menjalin hubungan erat dengan India dalam bidang agama dan kebudayaan. Para pendeta Buddha dari Sriwijaya sering pergi ke India untuk belajar. Selain itu, Sriwijaya juga memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, terbukti dari catatan dinasti Tang yang mencatat bahwa kerajaan ini sering mengirim upeti ke Tiongkok. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Banyak biksu dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk belajar, termasuk Ising dari Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Prasasti Kedukan Bukit menyebutkan pendirian Sriwijaya dan ekspedisi militernya. Prasasti Talang Tuwok menunjukkan perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyat dengan pembangunan taman. Prasasti Kota Kapur, 686 m, menyebutkan ekspedisi militer Sriwijaya ke Jawa. Sriwijaya memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka, seperti Melayu dan Tarumanagara di Jawa. Pengaruhnya juga mencapai Kalimantan, Filipina Selatan, hingga Champa, Vietnam. Pemerintahan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut. Raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan dalam mengatur perdagangan dan hubungan luar negeri. Masyarakat Sriwijaya terdiri dari bangsawan, pedagang, petani, dan budak. Ekonomi Sriwijaya bertumpu pada perdagangan maritim. Sriwijaya mengendalikan arus perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang mewah lainnya yang melewati Selat Malaka. Pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Untuk melindungi jalur perdagangan, Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat. Armada ini digunakan untuk menaklukkan wilayah lain, mengusir perompak, dan menjaga stabilitas di perairan Nusantara. Pada abad ke-10, Sriwijaya mengalami tekanan dari kerajaan lain, seperti Kerajaan Chola dari India yang menyerang pada tahun 1025 m. Serangan ini melemahkan Sriwijaya dan menyebabkan kehilangan banyak wilayah strategis. Selain serangan dari Chola, faktor lain yang menyebabkan kemunduran Sriwijaya adalah munculnya pesaing baru seperti Kerajaan Singasari dan Majapahit. Pusat perdagangan mulai berpindah ke wilayah lain, sehingga Sriwijaya kehilangan pengaruhnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah kehancuran Palembang, pusat kekuasaan Sriwijaya sempat berpindah ke Jambi sebelum akhirnya melemah dan runtuh. Walaupun runtuh, pengaruh Sriwijaya tetap terasa dalam budaya dan sistem pemerintahan di Nusantara. Konsep maritim dan perdagangan yang diterapkan Sriwijaya menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan setelahnya, seperti Majapahit. Berbagai peninggalan Sriwijaya ditemukan di Sumatera dan sekitarnya, seperti arca Buddha, candi, dan prasasti. Penemuan ini memperkuat bukti bahwa Sriwijaya pernah menjadi pusat peradaban besar. Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik dalam bentuk aliansi maupun penaklukan. Kerajaan ini pernah berhubungan dengan Mataram kuno di Jawa dan kerajaan di Kalimantan. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya memiliki jaringan dagang yang luas, bahkan hingga ke Timur Tengah. Banyak pedagang Arab dan Persia yang singgah di Sriwijaya dalam perjalanan mereka ke Tiongkok. Warisan Sriwijaya masih terasa hingga kini, terutama dalam bidang maritim dan perdagangan. Palembang, sebagai bekas ibu kota Sriwijaya, tetap menjadi pusat ekonomi yang penting di Indonesia.
Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berjaya dalam perdagangan, agama, dan diplomasi. Meski mengalami kemunduran, kejayaannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia dan dunia.